balik lagi nih sama kita di Takis, Talk Show Anti Bokis. Barengan sama Ogo Ogi. Gua Nosa. Dan juga narasumber kita nih yang keren-keren banget. Ada Halo, aku Fadia. Dan juga Hai, gue Restu. Yap, dan Commerce kita udah masuk ke segmen 2 nih ya. Kita bakal masih ngobrol-ngobrol nih tentang Isaac. Pastinya juga lebih seru dan lebih lebih dalam kali lebih ya. dalam kali ya. Berbeda dengan segmen yang sebelumnya mungkin. Mungkin teman-teman kayak yang nonton di segmen sebelumnya kayak aduh kok cuma segini doang sih, masih ada nih pertanyaan belum kejawab dan kita mungkin jawabin di bahkan sini kita ya. jawab di sini gitu. Oke, ada pertanyaan apa tuh, Nos? Kalau aku sih mau nanya apa sih Isaac itu? Basic tapi ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih sama kakak-kakaknya. Oke, mungkin kayak banyak dari kalian gitu ya belum tahu Isaac sebenarnya ngapain sih. Betul. Tapi kan mungkin kalian dengarnya kayak organisasi internasional gitu, tapi fokusnya itu ke apa gitu. Nah sebenarnya Isaac sendiri itu adalah organisasi independen ya gitu. Kita juga non partisan dan fokus kita itu adalah di pengembangan skill kepemimpinan, which is leadership gitu. Jadi sebenarnya kita kan udah tersebar di 120 negara tuh ya. Betul. Gitu. Dan kita juga punya local entity masing-masing. Nah gitu. Nah, kenapa sih leadership gitu? Karena Isaac sendiri itu percaya itu kalau misalnya leadership itu sendiri itu adalah fundamental solution. Karena as leader itu bakalan banyak banget buat keputusan itu kan yang mempengaruhi banyak orang. Nah, kita tuh mau nge-create more leaders gitu yang bisa align sama value kita juga gitu. Yang mana kita mau buat pemuda-pemuda itu jadi value driven leaders gitu. Nggak cuman mereka buat impact untuk diri mereka aja, tapi mereka juga buat impact untuk sekitar mereka juga. Oke, jadi banyak banget yang bisa diambil ya pelajarannya dari Isaac gitu. Kan kakak-kakaknya nih udah belajar lama ya dari Isaac. Itu tuh berapa lama sih Kak kalau mulai dari awal join banget gitu? Iya. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri awal join banget itu ketika aku maba di tahun 2021. Jadi totalnya sampai sekarang itu 3 tahun 3 sih. tahun. Kalau aku, kalau Restu. Sebenarnya sama sih, aku juga dari maba ya, tapi aku tahun 2022 gitu kan waktu itu. Terus sebelum aku join Isaac sebenarnya aku udah pernah ikut programnya Isaac duluan gitu. Jadi udah tahu tuh Isaac tuh sebenarnya ngapain aja gitu. Nah, dari join programnya itu aku mulai belajar dan cari tahu Isaac itu sebenarnya ngapain sih dan ternyata menarik gitu. Jadinya pas waktu pembukaan tuh kan di awal tahun ajaran baru 2022 aku langsung daftar gitu. Jadi member. Oke, jadi tadi tuh kakaknya berarti ikut yang anak SMA itu dong ya? Atau yang kapan tuh? Iya benar-benar. sebelum Jadi maba. aku dulu ikut yang namanya local project, Oke. program volunteer dan kebetulan waktu itu aku pilih yang fokusnya ke lingkungan gitu. Oh, ke lingkungan. Nah, nama proyeknya itu adalah Project Mahidana gitu. Dan kalau yang fokusnya ke pendidikan itu namanya Project Widya Wiyata gitu. Oke. Kak, bisa dijelasin nggak sih kayak misalkan tadi disebutin tuh kayak project tentang ke pendidikan ya dan juga ke lingkungan. Nah, itu kayak gimana sih Kak gitu? Oke, kalau aku sebelumnya, sebelum aku maba sih, tapi baru awal-awal, Oke. itu aku juga ikut local project dan aku sebagai Widyawiyata volunteer. Tapi pada saat itu di tahun 2021 itu kan masih COVID ya, jadi kegiatannya itu full online gitu. Dan aku juga dari Palembang sebelumnya, jadi pas itu tuh aku lagi COVID, aku kena COVID gitu kan, dan aku tetap bisa alhamdulillahnya melakukan volunteer di Widyawiyata gitu, secara online gitu. Dan kalau pada saat itu kegiatannya adalah kita tuh ngajar anak-anak SMP tentang kenapa sih bahasa Inggris itu penting. Oke. Dan uniknya lagi adalah kita tuh ngajarin bahasa Inggrisnya bukan yang tentang structure, Iya, past tense, itu bener-bener. enggak gitu. Tapi kita ngenalin bahasa Inggris itu secara fun gitu. Dan uniknya lagi aku itu ngajarnya nggak sendiri. Jadi aku dapat buddy dari Greece, dari Yunani, Wow. dan kita sebelumnya tuh crafting bareng-bareng nih untuk sesinya gitu. Jadi menurut aku itu pengalaman yang unik juga sih, karena aku bisa ngajar sekaligus aku juga bisa sharing ke temanku yang dari Greece ini tadi Jadi gitu. kayak bener-bener sharing juga ya, sharing ilmu, sharing pengalaman gitu. Jadi benar-benar bisa dapat teman dari mana aja gitu. Iya, benar bisa betul, dapat betul, teman dari mana aja dan bisa ngasih impact bareng. Asik sih kedengarannya ya. Bener banget. Itu kalau di Widyawiyata. Nah, kalau di Mahidana gimana nih? Aku belum pernah ikut soalnya. Kebetulan aku kan ikutnya waktu tahun 2022 ya. Dimana itu sebenarnya udah nggak terlalu COVID itu udah agak menurun kan gitu. Jadi dari segi programnya juga kita ngelaksanainnya itu udah hybrid gitu.
Oke. Ada sesi yang online, di mana itu sesi yang kebanyakan lebih ke capacity building, terus dapetin materi-materi yang memang insightful juga dari speaker-speaker yang udah disediain sama penitianya gitu kan. Terus habis kita sesi online itu nanti di minggu-minggu terakhir kita tuh bakal terjun langsung gitu ke lapangan untuk benar-benar volunteer gitu. Dan waktu itu aku kegiatannya adalah kita beach clean, bersih-bersih sampah di pantai gitu ya. Pantai. Dan juga yang paling aku inget itu adalah kita nanam mangrove juga gitu bareng-bareng gitu. Aduh, menarik banget ya. Kalau untuk tempatnya sendiri nggak sih Kak? Kayak misalnya pendidikan atau lingkungan itu ada nggak sih tempat-tempat tersendiri kayak masih di Bandar Lampung kah atau di daerah Lampung lainnya atau di luar Lampung gitu? Oke, nah kalau untuk kegiatan volunteer kita sendiri itu dia kebanyakan kegiatannya masih di Bandar Lampung, Oke. begitu. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang kita udah kerja sama juga untuk bisa menjangkau lebih luas gitu. Jadi memang beragam dari sekolahnya, terus juga jangkauannya dan tempat-tempatnya itu setiap tahun berbeda gitu. Karena kita pengen nyebarin impact yang jauh lebih luas lagi gitu ke masyarakat yang ada iya. di Bandar Lampung bahkan di Lampung itu sendiri gitu. Jadi tempatnya nggak melulu itu, jadi apa ya bisa nyebar lebih luas. Iya, Betul. Jadi kita emang setiap peak, jadi kan itu ada namanya summer peak, ada namanya winter peak gitu kan. Kalau misalnya summer peak ya berarti di semester-semester genap ya. Iya, semester genap. Kalau misalnya winter peak itu di semester-semester ganjil gitu. Itu emang kita sebisa mungkin untuk kita bedain sesinya di summer peak dan juga winter peak gitu. Jadi benar-benar apa ya, kita harapannya bisa ngebuat impact yang lebih luas lagi sih gitu ke masyarakat. Oke, gitu. Ini kan organisasi internasional nih. Ini sebenarnya kayak pertanyaan aku di kepala sih, kayak harus bisa bahasa Inggris nggak sih Kak? Nah, itu sering banget ya ditanyain. Iya. Apalagi kemarin pas kita join ISEC tuh banyak banget yang ragu kayak, Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris, Kak, aku belum lancar gitu. FYI, aku ketika masuk ISEC dan mencoba program itu, bahasa Inggris aku nggak bagus sama sekali. Bahkan aku takut untuk ngobrol sama orang baru gitu. Dan bahkan ini malah bahasa Inggris semua gitu kan ya. Jadi menurut aku adalah pada intinya ketika kalian pengen join ISEC atau kayak ikut program kita, itu nggak harus bisa bahasa Inggris, tapi ada kemauan untuk bisa belajar. Betul. Gitu. As long as aku percaya kalau setiap orang selama dia punya kemauan itu sendiri, itu pasti bisa gitu. Jadi kita nggak nyari orang yang udah jago bahasa Inggris, kuat bahasa Inggris itu enggak Yang gitu. penting mereka mau belajar, mau berkembang bersama-sama, silakan gitu Iya, ya, ayo betul, gitu. betul Nah, gitu banget. teman-teman. Jadi kalau misalkan yang kalian berpikir kayak ISEC ini harus bisa bahasa Inggris, mungkin pakai tes TOEFL atau IELTS, enggak ya. Jadi dari kakak-kakak tadi yang selagi kalian masih mau belajar, berkembang bersama, kalian diperbolehkan bahkan terbuka gitu untuk umum. Oke. Untuk organisasi ISEC ini sendiri Kak, siapa sih pendirinya gitu kan? Kan itu dari orang Kanada ya, Iya. dari warga negara Kanada ya. Nah itu tuh kayak mereka itu kayak pemerintahnya, governance atau kayak sebenarnya kayak warga sipil aja gitu. Oke, nah kalau dari Indonesia itu sendiri, ada ISEC Indonesia itu di tahun 1984 Oh, gitu. Dan kalau di ISEC Unila sendiri itu di tahun 2012, tepatnya di 8 November gitu. Nah jadi awal mula adanya ISEC Unila ini ketika salah satu dari ISEC in Bandung itu nyamperin nih ke Unila gitu. Kayak pada saat itu di tahun 2012 di Lampung ini belum ada ISEC sama sekali gitu. Jadi pada saat itu ada 4 founding fathers dari ISEC Unila, itu ada Kak Rizky, ada Kak Mutia, ada Kak Fatur, dan Kak Farhan yang dari Unila, yang mereka berempat itu ngerintis ISEC Unila dari awal hingga pada saat ini gitu. Jadi memang awalnya itu kita dari ISEC in Bandung dulu, dari ada Kak Bimo sama Kak Yuri, itu mereka nyamperin nih ke Lampung dan mereka ngasih tahu nih kalau misalnya gimana kalau kita buat ISEC di cabang Unila gitu. Jadi memang kurang lebih progresnya itu 3-4 tahun hingga beneran official dan sekarang diakui gitu di Universitas Lampung itu sendiri sebagai UKMU gitu. Berarti kayak bener-bener waktunya itu dibilang nggak cukup singkat ya, karena memang bener-bener menyiapkan banyak hal, terus kayak SDM-nya dibentuk dulu, bonding gitu. Jadi kayak nggak langsung kayak ngajuin langsung di ACC, nggak semudah itu ya Banyak kayak. banget perjuangannya yang udah dilaluin gitu. Iya, banyak banget, terutama dari legalitinya itu sendiri kan, yang harus bertemu dari pihak rektorat, pihak jurusan juga gitu, dan awal mula terbentuknya ISEC Unila itu sendiri dari FEB gitu, dari FEB. awalnya dari situ. Jadi kita awalnya itu sebenarnya adalah OKM
fakultas gitu. Iya, UKM di FEB fakultas. gitu. Sebelum kita jadi UKM universitas. Gitu. Oke, tadi kan kita kayak udah bincang-bincang nih, Isaac itu bukan apa ya, bukan pelajarin tentang satu hal aja. Benar. Jadi kerjaan Isaac itu ngapain aja sih Kak? Oke, kerjaan Isaac ya. Iya. Jadi jujur beragam banget di Isaac. Jadi kan Banyak kita ada 7 functional atau 7 divisi ya. Ada tadi finance, governance dan legality, ada member experience, ada project team juga dari IFLLP, dan ada supporting team, ada marketing, ER atau external relation sama business development gitu. Nah, uniknya adalah di Isaac itu pekerjaannya itu sesuai dengan scope masing-masing gitu. Jadi ketika di awal member itu kita kasih space nih untuk mereka nentuin kira-kira kalian tertariknya kemana sih, ke marketing kah, ke HR kah, atau ke bidang lain gitu. Jadi nantinya ketika mereka bisa nentuin gitu kan, dan kira-kira passion mereka di mana, itu nanti mereka bakalan belajar banget di fungsionalnya masing-masing. Gitu. Ada yang mungkin tertarik di bidang personalia gitu ya, masuknya ke HR gitu. Dan itu pekerjaannya adalah kalau di HR sendiri atau di MX ya, itu fokusnya untuk manage members dari Isaac Unila itu sendiri. Gitu. Jadi manage performance dari members, terus juga giving the capacity juga untuk members gitu. Dan kalau recruitment. Terus kalau misalnya dari anak-anak FEB nih dan hukum biasanya mereka itu tertariknya ke FGL, ke finance, governance dan legality gitu. Dan memang beragam banget gitu. Jadi nyesuaiin banget dari masing-masing functionalnya. Begitu. Kak mau nanya dong, kan tadi udah dijelasin kayak misalkan aku di governance gitu kan, aku bakalan kayak di job aku aja nih, nah itu aku bisa nggak sih belajar di job-job lain, di bidang-bidang lain gitu? Bisa banget gitu. Jadi ketika kita ngurusin suatu project gitu ya, itu kita bakalan banyak banget touch point atau kerjasama dengan tim lain gitu. Jadi kita nyebutnya itu sebagai sinergia system, karena kita sadar kalau untuk buat suatu project itu nggak bisa project tim sendiri, ya nggak tuh? Betul, kita butuh namanya bantuan dari tim-tim lain juga. Betul, dari pihak finance-nya kita mau tahu nih kira-kira budget yang sesuai berapa. Dari IR, gimana sih kira-kira pemerintah yang bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Dari marketing, gimana sih strategi supaya project ini bisa diketahui banyak masyarakat, banyak pemuda yang ikut gitu. Dan dari business development itu bisa perusahaan mana sih yang kira-kira bisa ngasih in-cut dan support project kita gitu. Jadi benar-benar dari semua functional itu bekerja sama. Jadi dalam satu project bukan dikerjain satu divisi doang. Betul, tapi semuanya. Jadi kerjasama gitu ya Kak, jadi supaya project itu terlaksana gitu. Bener-bener yang kayak bonding banget sih. Jadi kayak bener-bener yang nggak bisa yang kerja individu, tapi bener-bener yang kayak kita kerja bareng tim gitu, as a team gitu. Iya betul. Dan dengan adanya sistem itu sendiri, karena kan kita lagi maintaining sistemnya juga, terus juga ada banyak banget tools yang kita buat. Jadi itu salah satu hal yang bisa accountable buat kita gitu. Jadi kita tahu nih, progress kita udah segini, atau ini hal-hal yang perlu kita perbaikin gitu. Jadi mungkin kedengarannya kayak kok ribet banget gitu ya, gitu. Tapi di pelaksanaannya itu justru memudahkan banget kita untuk bisa kerjasama bareng. Bener-bener kayak ngalir aja. Iya, bener-bener kayak ngalir aja. Gimana sih Kak tips kan pasti kan setiap organisasi itu ada anggota kan. Nah itu gimana caranya supaya komunikasi itu tetap terjalin gitu, biar nggak miskomunikasi pasti wajar dong. Nah gimana sih caranya antisipasinya nih gitu? Nah sebenarnya kalau untuk komunikasi dari departemen satu dan departemen lainnya, kita tuh tadi ya, kita ada yang namanya Synergize Channel gitu. Jadi di WhatsApp itu kita ada yang namanya community. Nah itu tuh dari berbagai departemen itu bakalan communicate ke departemen yang lainnya juga gitu. Misalnya dari departemen project dari AFL gitu. Nah AFL ini butuh bantuan nih dari departemen external relations buat misalnya ngurusin birokrasi ke pemerintah atau ke universitas gitu. Terus dari AFL juga butuh namanya support in kind atau finance dari perusahaan. Nah itu mereka bakalan synergize atau bakalan communicate di community channel itu gitu. Dan juga kita ada routines yang namanya itu BOFU meeting ya, back office, front office gitu. Itu dimana nanti semua departemen itu bakalan meeting gitu ya di Zoom gitu dan ngebahas tentang projectnya itu sendiri dan apa yang dibutuhin gitu. Kayak mungkin dari marketing gitu, nanti bakalan ngediscuss tentang marketing strategi selama open registration-nya gitu ya, targetnya berapa, terus kita mau targetin
market segmennya itu kemana aja, itu bakalan didiscuss di Cindy Jazz meeting itu gitu. Jadi bener-bener kita nge-utilize yang namanya Cindy Jazz channel itu sendiri gitu. Iya, betul. Dan juga karena kita punya WhatsApp community itu adalah semua demand, terus juga semua supply itu kita informasiin di situ gitu. Jadi kita in terms of professional itu kita menghindari banget untuk ngebahas itu di personal chat gitu. Karena biasanya kayak misalnya Restu udah tahu, tapi kok aku nggak tahu, padahal itu hal penting gitu kan. Jadi ada miskom di situ gitu. Jadi untuk menghindari miskom itu adalah kita nerapin yang namanya open communication gitu ya, komunikasi terbuka dan juga dua arah gitu, supaya ketika kita melakukan sesuatu itu nggak cuman beberapa pihak aja yang tahu, tapi semua stakeholder yang terkait itu bisa tahu begitu. Jadi kita menghindari yang namanya komunikasi yang tertutup gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa terbuka gitu ke semua keterbukaan sama members. anggota gitu Iya, ya. betul. sih. Kita benar-benar ngejaga ya udah gitu, updates apapun, terus bantuan apapun itu benar-benar dikomunikasiin di grup itu gitu. Jadi Iya, benar-benar nggak ada benar. miscommunication gitu. Jadi kayak info kecil, info besar tuh pokoknya di grup itu Di grup ya. itu Jadi, lah. jadi semua anggota itu udah tahu gitu. Bener-bener tahu banget oke. gitu. Jadi Walaupun emang ada kayak masalah gitu ya. Jadi bisa didiskusiin. Iya lah bener-bener. discuss ya, Gitu. problem solvingnya ya. Iya, jadi nggak pusing sendiri kan. Nah itulah sebenarnya. Nanti jadi mikir semua nih satu anggota nih. bener. Ini kayak gimana nih nyelesainnya Iya. gitu. Jadi kan tadi kita udah ngobrol banyak banget nih ya Kak tentang project, atau kakaknya juga udah 3 tahun dan juga udah 2 tahun kan di ISEC. Tapi ada nggak sih Kak kayak pengalaman unik atau seru gitu di ISEC yang dialamin gitu? Oke, kalau aku sendiri ya pengalaman uniknya itu ketika aku jadi staff, seingat aku di tahun 2022 itu out of sudden Y20 Indonesia tuh hubungin ISEC Unila gitu. Jadi itu adalah salah satu, sebelumnya kan kita nge-held G20 ya, G20 gitu ya. Dan pada saat itu salah satu bagiannya yaitu Y20 itu bilang kalau mereka mau ngadain seminar di Lampung gitu, dan pengen ISEC Unila sebagai tuan rumahnya yang nge-held gitu. Dan pada saat itu projectnya itu preparationnya cuman kurang dari 2 minggu gitu. Jadi kayak dari venue-nya, dari speakernya kita bener-bener nggak tahu gitu kan, dan aku memberanikan diri untuk ikut gitu kan, padahal aku nggak tahu kayak ini Bener-bener bakal mepet padahal Iya persiapannya. sih, mepet banget gitu. Dan selama aku project kan memang pusing gitu ya, namanya project kan pasti pusing gitu Iya, ya. betul banget. Tapi dari situ aku belajar banget jadi lebih cekatan aja gitu, dan lebih deket sama teman-teman aku yang ketika itu jadi Ocean juga. Ocean itu kayak panitiaan gitu. Oh, oke. Gitu. Dan aku senangnya adalah exposure yang aku dapetin sih dari Y20 Indonesia itu gitu, karena kegiatannya itu sangat unik banget gitu dari ISEC Unila sendiri gitu sih kalau dari aku. Untuk Oke, dari mungkin kakaknya? dari aku ya. Nah dulu kalau misalnya dia dulu kan staff nge-held seminar tuh ya. Iya. Nah dulu aku sebenarnya adalah staff di local project, yang mana project volunteer itu gitu. Nah dulu tuh aku jadi staff untuk project yang di bagian pendidikan gitu. Jadi bener-bener dari semester awal aku masuk ISEC sampai semester 3 kalau nggak salah, itu tuh bener-bener aku berkutat sama yang namanya project pendidikan itu. Dan itu tuh ya namanya kita project volunteer gitu kan, terus kita ngelaksanainnya di libur semester. Itu bener-bener dari aku awal masuk sampai semester 3 itu bener-bener nggak libur semester sama sekali gitu. Tapi seru gitu, karena kita bener-bener selama libur semester itu kayak produktif gitu kan, dan bener-bener nggak ada waktu yang kebuang sama sekali gitu. Dan yang paling aku inget sih waktu semester 2 gitu kan, itu aku pertama kali jadi panitia acara gitu untuk program volunteer pendidikan ini gitu. Yang sebelumnya aku tuh jadi yang namanya marketing communication, atau yang ya biasanya nge-handle tentang desain-desain gitulah gitu. Terus ganti jadi panitia acara gitu kan, bingung ya kayak ini ngapain gitu kan. Terus belum terlalu paham juga gitu kan gimana cara nge-crafting program, terus nyari stakeholder yang cocok untuk acaranya itu gimana. Cuman ya pada akhirnya kita tuh nggak sendiri gitu loh. Kita bakal dibantu juga gitu sama tim-tim yang lainnya gitu. Kayak jadi itu tuh di tengah-tengah kebingungan gitu kan, tapi ya ujung-ujungnya tetap selesai juga gitu karena dibantu sama yang lain juga. Itu sih momen yang mungkin bisa dibilang sibuk tapi seru gitu loh. Waktu realization project volunteer itu. Oke. Jadi kayak misalkan kayak Kak Nadifa tadi kan
waktunya mepet nih pas penyelenggara kayak apa seminar. Itu sebenarnya kayak dapat poin plusnya kan Kak. Kayak kita kayak ngelatih keberanian juga gitu, kayak berani ngambil tindakan, berani ngambil resiko. Terus kayak Restu juga yang bener-bener kayak ya bener-bener kayak ngabisin waktu liburnya lah ke hal-hal yang bener-bener bermanfaat, apalagi ke volunteer pengabdian masyarakat gitu kan gitu. Oke. Apa tuh? Gimana nih Kak Ogi? Ada yang mau tanyain nggak? Gua dulu Gimana, kali Kak? ya. Oke. Tadi kan kakaknya bilang kan volunteer dari Isaac ini bisa dari mana aja. Terus juga ngabisin waktu liburnya untuk volunteer. Ada nggak sih Kak kayak ketemu orang baru tapi kayak yang berkesan banget gitu dalam pengalamannya gitu? Oh, oke, sebenarnya ini sih yang paling berkesan tuh waktu aku jadi partisipan atau peserta gitu ya, sebelum aku jadi member Isaac itu. Itu tuh aku sebelumnya bener-bener apa ya, anak rumahan banget gitu kan, belum tahu kayak sebenarnya dunia perkuliahan ini ngapain sih gitu kan. Terus ya aku ngeberaniin diri gitu untuk ikutan lokal project ini yang fokusnya ke lingkungan tadi, Mahidana gitu. Nah dari situ tuh bener-bener ketemu banyak orang, terus ke apa namanya ke community. Aku paling inget banget, aku tuh pertama kali ketemu sama Mang Adi, tahu nggak gitu. Nah itu salah satu founders dari literasi community yang ada di Lampung lah gitu, salah satu yang terbesar gitu. Kayak dari situ tuh bener-bener dengerin cerita Mang Adi yang dimana dia tuh dari awal ngerintis literasi community gitu, dari dia apa namanya bagiin buku keliling ke tiap-tiap sekolah gitu, sampai akhirnya dia punya tempat dia sendiri untuk ngajar anak-anak gitulah gitu. Itu tuh bener-bener apa ya, berkesan banget sih gitu cerita dari Mang Adi. Oke. Oke, jadi kita udah cerita banyak banget ya dari pengalaman kakaknya dan Isaac itu Asik gimana, banget juga. iya. Tapi kita bakal ngobrol lagi nih ya, mungkin lebih dalam lagi. Tadi udah dalam, tapi kayak kita mau lebih Ada dalam nih. lagi gitu ya. Pokoknya stay tune terus dan kita mau lanjut ke segmen 3. Bye-bye, Kamers!